Topi Su Sueying telah jatuh, dan kerudung tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dia jelas ingat apa yang dikatakan tuannya. Kamu pergi untuk berlatih perjalanan ini. Jika kamu bertemu seseorang dengan pola ini di dahinya, kamu tidak boleh menjadi musuh. Jika kita menemukannya, kita akan membawa orang itu kembali dengan segala cara. Kita menyimpan hal-hal yang sangat penting untuk diberikan kepada orang ini. Kata-kata yang dikatakan tuanku bergema di pikiranku. Su Sueying juga sedikit mengernyit. Dari kontak dengan Xiao Yan barusan, dia jelas merasakan bau garis pada pria di depannya. Terlebih lagi, ketika dia bersembunyi di reruntuhan ini sebelumnya, dia juga tahu nama pria di depannya. Xiao Yan, juga bermarga Xiao. Apakah itu tanda klan? Su Sueying dan sektenya selalu mempertahankan sisa tanda klan, jadi dia sangat jelas tentang penampilan pola ini dan kekuatan yang dipancarkannya. Apa-apaan itu di dahimu? Su Sueying perlahan menjadi tenang dan berkata kepada Xiao Yan setelah terkejut sebentar. Ini adalah rahasia pribadiku, tidak perlu memberitahumu. Xiao Yan juga berkata dengan tenang. Su Sueying juga secara paksa menekan kelainan di tubuhnya, dan kemudian mengubah ki pertempuran Qian dari seluruh tubuhnya untuk berkumpul di tangan batu gioknya, dan menyerang Xiao Yan. Baru saja, dia merasa bahwa apa yang muncul di dahi Xiao Yan sepertinya adalah apa yang dikatakan tuannya, jadi dia harus memastikan beberapa hal. Bum bum bum. Qian Douqi mengandung kekuatan yang menakutkan, panas seperti lava cair, dan dingin seperti es. Brengsek. Mengapa wanita ini gila? Mungkinkah dia benar-benar ingin mengambil hati Yin dan yang hitam yang saya haluskan? Xiao Yan juga memarahi secara diam-diam, wanita ini benar-benar tidak mudah dihadapi, dan bermain kartu benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Dalam menghadapi fluktuasi yang mengerikan seperti itu, Xiao Yan mengerutkan kening karena konsentrasinya, karena dia merasakan kekuatan kehancuran dari ki pertempuran ini, dan dia jelas berencana untuk memulai dengan putus asa. Meskipun kekuatan Su Sueying saat ini telah ditekan ke tingkat puncak Dou di bintang 3, tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya yang sebenarnya terlalu kuat untuk Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, bahkan jika dia sekarang menghadapi Su Sueying yang menekan kekuatannya, Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk menang, itu adalah penindasan mutlak. Api putih susu perlahan-lahan menempel pada permukaan tubuh Xiao Yan dan penguasa kuno api yang berbeda, dan Xiao Yi juga menatap Su Sueying di depannya dengan alis yang sedikit marah. Bang bang bang. Pembalasan dendam Qian Palem Prin yang menakutkan dan Heng Guji yang putih susu bertabrakan dengan kejam. Puf engah. Xiao Yan juga memuntahkan seteguk darah setelah serangan itu. Batuk, batuk. Wanita gila ini sangat kuat, dan tingkat arogansinya sendiri telah jauh melampauiku. Xiao Yan memuntahkan seteguk darah, lalu mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin dan memakannya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi peduli dengan pil obat tingkat tinggi ini, dan kemudian dia melirik Su Sueying sedikit. Oh, Su Sueying jelas tidak menyangka Xiao Yan ini begitu kuat. Telapak tangan tadi tampak normal, tetapi hanya dia yang tahu bahwa telapak tangan itu adalah kekuatan gabungan dari Douqi dan Seng Yan-nya sendiri, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari itu, dari Kaisar Dou Bintang 4. Hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Xiao Yan sebenarnya baru saja memuntahkan seteguk darah dan kemudian mundur beberapa langkah, yang benar-benar mengejutkan Su Sueying. Tuan, apa yang Anda maksud dengan fluktuasi yang akrab? Xiao Yan juga merasakan penindasan mutlak selama pertempuran barusan, bahkan jika kekuatan Su Sueying ditekan sekarang, dia memiliki sedikit peluang untuk menang. Wanita di depanmu benar-benar tidak mudah. Lakukan yang terbaik untuk memotivasi tanda klanmu, jika aku berharap itu bagus. Raja Naga Emas berkata dengan hati-hati menatap Su Sueying di depannya. Tuan, bukankah mereka mengatakan bahwa Anda tidak boleh mengaktifkan tato klan sebelum Anda tiba di Douxian? Saya ingin tahu rahasia apa yang ada di sini. Xiao Yan juga setuju dengan apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, dan tidak banyak bicara. 3 transformasi misterius Skyfire. Transformasi pertama. Transformasi kedua. Transformasi ketiga. Tiba-tiba, tangan Xiao Yan tiba-tiba membentuk sidik jari seperti kilat, dan 3 transformasi misterius api surgawi dibuka sepenuhnya olehnya hanya dalam beberapa detik, dan pada saat yang sama, aura di tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba meningkat. Dou Di. Puncak dari Dou Di. Dou Di bintang 4,5 langkah. Ki pertempuran yang terik dan ganas dengan cepat berputar di tubuh Xiao Yan, dan suhu yang berapi-api perlahan-lahan menembus, dan akhirnya menembus ke dalam pembuluh darah.
Dengan infiltrasi suhu tinggi ini, darah yang mengalir di pembuluh darah tiba-tiba dipercepat. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan dapat merasakan bahwa sepertinya ada kekuatan aneh yang dengan cepat bergerak melalui pembuluh darah. Saat melihat tujuannya, itu adalah tempat di antara alisnya. Ketika energi aneh di tubuh Xiao Yan berputar-putar, alis Xiao Yan di dunia luar secara bertahap memancarkan sedikit kecemerlangan, dan samar-samar, pola alami perlahan muncul, dan segera setelah ini. Tampaknya ada garis lain yang mengikuti dengan cermat. Su Sueying hanya bisa melihat alis Xiao Yan, pola ungu merah, dan sebuah titik kecil muncul perlahan. Melihat adegan ini, temperamen acuh tak acuh Su Sueying juga tertegun sejenak, dan kemudian ada sedikit keheranan di matanya, apakah perasaan ini? Sejak Xiao Yan melakukan 3 transformasi misterius api surgawi, Su Sueying merasakan fluktuasi yang lebih intens dari dahinya. Fluktuasinya persis sama dengan pola misterius yang diabadikan di sektenya. Dalam keterkejutan Su Sueying, garis aneh di alis Xiao Yan juga perlahan-lahan jatuh dalam lintasan yang lambat tapi sangat tegas tanpa jeda sedikit pun di tengah, tampaknya penuh dengan keindahan yang mengalir. Aku benar-benar bertemu denganmu. Su Sueying memegangi bibirnya dengan ringan dengan tangan batu gioknya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Di bawah keterkejutan Su Sueying, jejak terakhir dari pola itu akhirnya diselesaikan dengan kecepatan lambat, dan tepat ketika jejak kekuatan terakhir jatuh, pola klan ungu merah yang misterius tiba-tiba muncul di Xiao Xiao, di dahi yang menyala-nyala. Pada saat pola klan terbentuk, aliran darah di tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipercepat, dan kelegaan aneh melewati pembuluh darah, perlahan melewati tubuh. Pola klan terbentuk, mata tertutup Xiao Yan juga tiba-tiba terbuka, cahaya ungu di matanya cerah, dan setelah beberapa saat, cahaya berangsur-angsur menjadi terampil, dan pola klan Tao di antara alisnya juga menempel di dahinya di bawah gerakan pikirannya, seolah-olah itu wajar. Xiao Yan menghela nafas panjang, dia dengan jelas mengingat apa yang dikatakan leluhurnya Xiao Xuan. Bahkan jika garis klan di tengah alisnya menghilang, dia bisa merasakan bahwa pada saat ini, di bawah alisnya, ada cahaya energi aneh yang mengambang. Dengan garis klan semacam ini, di masa depan, 3 transformasi misterius dari Tianhuo tidak akan diperlukan buka lagi. Selama pikiran Anda bergerak, pola klan ini akan menjadi teknik rahasia yang paling sempurna. Tapi bagaimanapun, benua Dou Di berbeda dari benua Dou Qi, dan masih perlu mengaktifkan 3 transformasi misterius api surgawi untuk mengaktifkan tanda klan. Apakah kamu dari klan Xiao? Su Sueying juga menggigit bibirnya sedikit, dan berkata kepada Xiao Yan yang memotivasi garis klan. Ketidakpedulian menolak orang ribuan mil jauhnya tidak lagi dalam kata-kata. Bagaimana dia bisa tahu tentang klan Xiao? Ada juga kilatan kejutan di mata Xiao Yan. Sepertinya dia berhubungan dengan keluargamu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Apa maksud Su Guliang dengan ini? Xiao Yan juga mengerutkan kening. Untuk tanda klan, aneh bahwa setelah memasuki benua Dou Di, dia tidak merasakan sedikit pun jejak kekuatan tanda klan lainnya. Masuk akal bahwa nenek moyang keluarga Xiao menerobos Dou Di benua Dou Qi dan dipromosikan ke benua Dou Di 10.000 tahun yang lalu, jadi mengapa saya tidak bisa merasakan kekuatan darah ketika saya datang ke benua Dou Di? Mungkinkah keluarga telah pergi ke pengasingan atau musnah? Kemudian, ketika dia menerima warisan Fenjue asli yang dijaga Tuoshe Gudi, pendiri Fenjue, yang juga merupakan tuan dari Tuan Tuoshe Gudi-nya sendiri pernah berkata. Xiao Yan mengingatnya dengan jelas. Jangan aktifkan pola klan sampai Anda mencapai level Douxian. Xiao Yan tidak meragukan keaslian kata-kata ini, karena dia juga dapat merasakan dari kata-kata sebelumnya bahwa pasti ada rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Cincin yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuoshe dan tuannya Raja Jinlong juga harus mengetahui sesuatu, tetapi mereka tidak cukup kuat dan mereka tidak akan dengan mudah memberi tahu mereka. Bukan apa-apa, aku hanya ingin memastikan sesuatu. Su Sueying menatap dahi Xiao Yan dengan hati-hati, dan kemudian dia berbalik ke arah yang terakhir dengan dendam biru samar. Jangan khawatir, nyala api ini bisa menyembuhkan beberapa luka di tubuhmu. Su Sueying juga mengatakan sesuatu saat melihat luka Xiao Yan. Xiao Yan juga bingung. Meskipun wanita King Lian ini benar-benar cantik dan kuat, dia jelas ingat bahwa wanita di depannya hanya ingin membunuh Xiao Yan secara langsung untuk mengambil hati Yin dan Yang hitam, tetapi sekarang sikapnya benar-benar berbeda dari sekarang. Su Guliang, siapa kamu? Xiao Yan tercengang. Karena kamu berasal dari keluarga Xiao, maka kita bukan musuh.
Su Sueying memiliki emosi yang berbeda seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Saya ingat bahwa keluarga Xiao Anda juga merupakan ras yang sangat kuat di benua Doudi ini, dan banyak dari mereka memiliki beberapa kekuatan sektarian yang melekat pada keluarga Anda. Dan di benua Doudi ini, beberapa ras yang terpisah atau sangat kuat akan memiliki beberapa ras yang kuat sebagai bawahannya. Di satu sisi, itu untuk membuat keluarga lebih kuat, dan di sisi lain, itu juga karena keluarga tidak nyaman untuk mengambilnya, tindakan dan biarkan mereka melakukan sesuatu secara diam-diam. Wanita di depanmu harus menjadi salah satu dari mereka. Dengan kata lain, itu adalah penjaga keluargamu. Raja Naga Emas juga berkata, Tuan, lalu mengapa saya tidak bisa merasakan jejak kekuatan pola klan? Klan Xiao juga bertanya dengan bingung. Keluarga Xiao Anda tirani di benua Doudi, tetapi itu juga menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu dan banyak musuh, yang menyebabkan keluarga Anda nanti. Sepertinya aku terlalu banyak bicara. Jangan khawatir, klan Xiaomu juga sangat kuat di benua Doudi ini, monster tua nenek moyangmu yang mana tidak begitu mudah mati. Aku akan secara alami memberitahumu ketika kekuatanmu sudah naik, kalian semua sekarang kamu tidak perlu tahu. Raja Naga Emas juga berkata dengan batuk, jelas dia sepertinya baru saja membocorkan mulutnya ke keluarga Xiao, dan kekuatannya saat ini tidak cukup untuk dia untuk mengetahui hal ini. Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, dan dia juga memiliki rencana di dalam hatinya. Jika demikian, dia akan meningkatkan kekuatannya untuk menemukan misteri keluarga, Suner dan yang lainnya. Benua Doudi tidak lebih baik dari benua Douqi. Orang-orang jenius dan kuat di sini hanya akan lebih menonjol daripada benua Douqi, dan tanpa dukungan yang kuat, menemukan kekasih dan keluarga akan sulit. Kemudian dia menatap Su Sueying, dan garis-garis di dahinya menjadi semakin serius. Su Sueying juga melihat Xiao Yan dengan hati-hati, dan kemudian melihat roh api di bahunya dan garis-garis di dahinya. Lupakan saja. Bei menggigit bibirnya. Guru saya pernah berkata bahwa saya pergi untuk berlatih perjalanan ini. Jika saya bertemu seseorang dengan pola ini di dahi mereka, saya tidak boleh menjadi musuh mereka. Jika kita menemukannya, kita akan membawa orang itu kembali dengan segala cara. Kita menyimpan hal-hal yang sangat penting untuk diberikan kepada orang ini. Kata-kata seperti lonceng perak Su Sueying bergema di aula. Setelah itu, pupil Xiao Yan mengecil, dan ketika dia melihat pola yang familiar di tangan Su Sueying Yu, perlahan-lahan naik. Bagaimana bisa? Xiao Yan juga kaget, karena dia merasakan gelombang dari pola di tangan Su Sueying Yu. Setiap langkah kaki giok Su Sueying akan membawa sedikit rasa dingin, dia dengan lembut berjalan ke tempat Xiao Yan berada, dan garis-garis di tangannya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Bagaimana kamu bisa memiliki tanda klan ini? Teriak Xiao Yan. Karena Xiao Yan sangat menyadari apa yang dikatakan leluhur Xiao Xuan. Garis klan-klan Xiao mereka tidak dilahirkan karena kekuatan darah, tetapi dirangsang oleh 3 transformasi misterius api langit yang mereka latih dan kekuatan darah. Karena disebut garis klan, itu harus memiliki kekuatan darah sebagai sumbernya, wanita di depannya tampaknya tidak memiliki darah klan Xiao mereka, jadi mengapa memiliki garis klan ini? Ini rahasiaku, kamu tidak perlu mengetahuinya, kamu hanya perlu tahu bahwa kita bukan musuh. Bibir tipis Su Sueying terbuka sedikit, menghadap Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap Su Sueying di depannya dengan takjub. Tampaknya ketika wanita bernama Su Sueying melihat garis klan di dahinya, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian menunjukkan sedikit perlawanan. Dengan penglihatan Xiao Yan, itu wajar dapat dilihat bahwa sepertinya dia atau keluarga Xiao tidak terlalu populer dengannya. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu mengklaim hal-hal yang kami lindungi. Ketika kekuatanku mencapai level itu, aku secara alami akan mengambilnya. Kamu orang-orang dari keluarga Xiao, Su Sueying juga menggigit bibirnya. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak misteri untuk ditanyakan kepada Su Sueying, dia tampaknya memiliki prasangka besar terhadap dirinya sendiri, jadi dia berkata, Su Guliang, kamu baik-baik saja. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, di bawah kasa Su Sueying, sepasang mata berair tampak basah. Su Sueying menatap kosong pada garis klan di dahi Xiao Yan, tidak bergerak. Api cian di sekujur tubuhnya tiba-tiba naik tajam saat ini, pipinya yang semula acuh tak bisa membantu tetapi berubah sedikit kemerahan, dan napasnya menjadi tidak stabil. Xiao Yan hanya berjarak beberapa langkah dari Su Sueying saat ini Xiao Yan juga segera menyadari keanehan Su Sueying. Aku tidak bisa menahan diri.
Xiao Yan juga mengabaikan pertanyaan lain, karena dia merasa bahwa hati yin dan yang hitam di tubuhnya yang telah lama ditelan oleh dirinya sendiri berada di bawah pengaruh Su Sueying, dan energi menakutkan meledak seketika, bahkan jika itu adalah Dou Qi yang besar dan Qi Huo mencoba yang terbaik untuk tidak dapat menekannya. Jejak energi hitam terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan ada kegelisahan berapi-api dari tubuh bagian bawahnya. Menggabungkan apa yang baru saja dilihat pemilik reruntuhan, Xiao Yan mengutuk keras. Itu tidak akan begitu sengit, kan? Su Sueying baru saja terpesona ketika dia melihat pola klan, dan tidak tahu harus berpikir apa. Tetapi ketika energi hati yin dan yang putih meluap, dia juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Tepat ketika yang tak berdaya akan jatuh, telapak tangan lebar disertai dengan aliran energi yang murni muncul dengan mengesankan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga memegang pinggang Su Sueying dengan satu tangan agar tidak membiarkannya jatuh. Merasakan maskulinitas di depan jaraknya yang hampir nol, Su Sueying juga seorang wanita tak berawak. Di bawah pengaruh hati yin dan yang putih, wajahnya memerah, dan ada semburan kabut bubuk di matanya yang berair, dan bahkan suara terengah-engah semua menjadi lebih berat. Xiao Yan, jika kamu menghancurkan kepolosanku, aku akan membunuhmu. Su Sueying juga memahami masalah hati yin dan yang saat ini, dan Bei menggigit bibirnya dengan ringan untuk mengendalikan alasan terakhirnya dan berkata dengan marah kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga melihat bahwa orang seperti peri di lengannya sedang berjuang keras, dan dia tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun, dan tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan jarinya ke rok Konfusianisme di tubuh bagian bawah Su Sueying. Hei, aku tersinggung.